Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Walaupun puasa ramai tetap ya. Kirain sepi tadi kelasnya. Baik. Di hari ini kita akan berpikir sejenak. Ini sedikit mengulang sedikit materi biar terstruktur. Saudara sudah dapatkan materi ini di Open Learning ya? Sudah join? Oke, nanti yang nggak bisa join ngadep saya. Di materi Open Learning itu materinya nanti ada penjelasannya juga oleh Pak Kelik ya, Profesor Kelik. Itu sangat membantu saudara, walaupun saudara akan pasti pusing dengan melihat pemahamannya. Itu tidak apa-apa, pusing itu tanda belajar. Oke, nanti saya akan coba bantu saudara untuk membantu saudara memahami apa yang sebenarnya diinginkan. Kira-kira begitu. Kemarin kita sudah bicara tentang penalaran hukum itu apa, dia problematis dan tersibatasi. Ya, berawal dari ada masalah. Nah, saya ini tambahan nih, menarik di sini. Diakhiri dengan memberi jawaban atas masalah. Jadi orang hukum itu bukan hanya sekedar cari masalah, tapi dia bisa berikan solusinya, jawabannya, penyelesaiannya. Jadi orang hukum itu sangat dekat sama kedokteran, mirip cara kerjanya. Apa itu? Dia mengidentifikasi, oh ini apa nih? Oh kalau simptomnya gini, gejalanya begini, itu sakitnya ini. Oh kalau kayak gini itu masalah ini, kira-kira begitu. Maka harus pas kita untuk menentukan simptomnya apa, masalah apa namanya, fakta-fakta yang ada tuh harus betul. Lalu dia estimasi keputusan yang dihasilkan didasarkan pada argumen-argumen hukum. Maka yang kita ingin lakukan adalah kita bisa menyusun argumen dengan baik dan benar. Maka kita penting untuk mengetahui bahwa tugas kita pertama adalah identifikasi masalah. Lalu mencari norma hukum, membaca norma hukum itu, lalu menafsirkan norma hukum itu. Karena ternyata aturan yang ada itu terkadang perlu disesuaikan, kita perlu pahami dengan baik. Ya. Lalu kita perlu juga memahami fenomena itu dengan tepat. Kemarin saya sudah berikan gambaran, kalau kita salah dalam menentukan fenomena, salah juga dalam menentukan hukumnya. Kemarin tuh ada PR, tapi ya kalian jawab sendiri lah ya. Apakah aturannya itu masih berlaku atau tidak? Apakah dia masih, jangan-jangan sudah dihapus, sudah diganti, sudah dibatalkan oleh MK, macam-macam. Nah, susahnya negeri ini begitu. Aturannya ya bisa di-download lengkap gitu. Tapi ternyata ada aturan penggantinya. Atau dia sudah dihapuskan oleh MK, atau dia diganti, dirubah maknanya, tafsirnya oleh MK. Nah, itu sudah harus cari dengan detail. Oke. Maka saudara diminta dengan argumen itu membangun argumentasi. Argumentasi apa? Untuk memberikan makna normatif terhadap realitas, menentukan hukum yang berlaku atas satu peristiwa konkret. Jadi apa yang saudara pelajari dalam berbagai bidang hukum itu, ya, kita menentukan hukum yang berlaku pada peristiwa itu, menjelaskan hukum yang diberlakukan atas peristiwa itu. Kenapa? Karena nanti kita akan temukan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus bayar, siapa yang harus ganti rugi, siapa yang harus menaati aturan, harus begini dan begitu. Oke, ini gambaran secara teoritis. Saudara nanti akan temukan banyak dalam Open Learning itu. Saya tidak akan jelaskan semua. Sekali lagi, kalau saudara tidak baca Open Learning-nya, maka saudara tidak akan paham.
Harapan saya di kelas ini adalah pertanyaan atas, Pak, kami kemarin lihat di open learning nggak paham Pak, dijelaskan apa, kayak gitu ya. Baik, di siang hari ini kita akan bicara tentang dua hal ini, deduktif dan induktif. Tapi saya akan mulai dengan deduktif dulu. Oke, saya sekarang mencoba membantu saudara berpikir dengan cara yang saudara biasa lakukan. Dengan sesuatu yang saudara biasa lakukan. Apa itu? Cari di AI. Ada yang biasa begini? Kesalahan mahasiswa adalah ketika nyari di AI itu nyari jawaban soal, nyari jawaban ujian. Itu salah. Kenapa? Karena itu bukan tempatnya. Sedangkan AI itu punya tugas membantu kita belajar. Nah, itu berguna. Bentar ya. Oke, ini saya pakai DeepSeek. Ada yang biasa pakai ini? Sama lah kayak ChatGPT. Cuma itu punya Cina. Ada sudah coba? Atau biasanya kalian pakai apa tuh? Hah? Gemini. Lagi? Oke. Macam-macam ya. Katanya ini lebih powerful. Katanya. Saya punya juga iseng kemarin coba langganan yang ChatGPT yang itu. Jadi ternyata jawaban antara ChatGPT yang premium sama yang gratisan dia pakai itu agak lebih canggih yang itu. Nah, itu diajak berpikir lebih canggih. Nah, ini salah satu yang biasa dipakai. Boleh aja. Saya coba nyontohin aja, bebas aja pakai yang mana ya. Kayak gitu. Nah, ini saudara nggak tahu ya. Kalau saya senang belajar pakai jadi. Saya sekarang juga latihan speaking itu pakai Copilot. Nah, Copilot itu punya apa namanya nih? Microsoft. Jadi pakailah AI. Jadi saya mendorong saudara pakai AI. Ya, kalau ada bilang jangan pakai itu. Iya, tapi pakai AI dengan cara yang baik. Cara yang membuat kalian jadi pinter. Bukan bikin kalian jadi makin bodoh. Nah, itu masalahnya. Ada orang dengan ya ini namanya alat saja. Alat itu bisa membuat orang makin bagus, ada yang makin jelek. Ya, alatnya dipakai benar, hasilnya baik. Alatnya dipakai salah, saudara salah. Contoh nih, saya nanya tuh, jelasin tentang apa silogisme, modus ponens dan lain-lain. Kita akan bicara tentang 3 hal ini siang hari ini. Silogisme, modus ponens, dan modus tollens. Apa itu? Dia ternyata temukan. Dijelasin satu-satu. Oke, kita lihat nih. Jadi enggak zaman juga harus pakai PowerPoint itu. Nah, cari aja saudara googling, bukan gini. Saudara pakai begini. Ya, mau pakai serah aja. Saudara mau pakai apa namanya aplikasi apapun itu yang membantu kita. Apa itu silogisme? Adalah bentuk penalaran deduktif. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang bernama deduktif. Deduktif itu bahasa gampangnya adalah dari umum ke khusus. Saudara kan dulu pernah bikin ya sekolah, bikin paragraf induktif, paragraf deduktif. Pernah? Oke. Dia cerita dulu kesimpulannya. Ya. Gajah itu hewan yang kuat. Dia bisa mengangkat sesuatu dengan belalainya, dia bisa mengerobohkan pohon, dia bisa memindahkan batu, dia bisa. Jadi diawali dengan kata gajah itu kuat. Itu kesimpulannya. Karena dia apa? Dia bisa begini, dia bisa begitu. Kuatnya baru diceritakan. Sedangkan induktif dia bicara tentang saya melihat seekor hewan besar. Dia adalah gajah, dia begini, dia bisa angkat ini. Kesimpulannya di ujung nanti gajah adalah hewan yang kuat. Sesimpel itu cara berpikir. Jadi sebenarnya ini hanya ingin menceritakan saudara itu berpikir itu macam-macam. Ada yang nanti gabungan, ada deduktif dan induktif sekaligus. Ya, saya mudah-mudahan bisa ditangkap.
Silogisme itu dia bagian dari deduktif. Dengan hal yang gampangnya adalah dia terdiri dari dua premis. Saudara akan temukan ini banyak sekali. Pak, ini pelajaran hukum apa bukan? Ini memang pelajaran umum yang diterapkan dalam bidang hukum. Ya, saudara itu kan biasanya tidak suka matematika. Nah, logika ini biasanya adalah bagian dari matematika. Saya akan mengajak saudara akan sedikit mengingat ilmu matematika yang dulu dipelajari di sekolah. Pernyataannya itu gampang-gampang saja ya. Misalnya ada pernyataan premis mayor ini pernyataan umum. Premis minor itu sesuatu hal yang spesifik yang terkait dengan premis minor. Lalu kita inginkan satu yang namanya kesimpulan, yaitu hasil dari kedua premis itu. Contoh yang paling gampang biasanya adalah semua manusia itu adalah makhluk fana. Sokrates adalah manusia. Mbak, siapa namanya Mbak? Siva adalah manusia misalnya. Maka kita bisa kesimpulkan bahwa Siva adalah makhluk fana. Dia abadi, bukan jin, bukan itu. Misalnya gitu ya, contoh. Apapun premisnya, itu apakah cocok dengan apapun premis minornya, ketika dia cocok dengan premis mayornya, maka dia akan mendapatkan kesimpulan yang benar. Tapi Pak, ini kan gampang Pak. Iya, yang sering jadi susah itu adalah ketika salah dalam memahaminya. Contoh, semua manusia adalah makhluk fana. Kita paham. Ini kebaca nggak yang belakang? Kebaca? Kalau enggak, pindah depan ya. Kalau dia bilang enggak, kita sudah depan. Premis minornya, Sokrates adalah manusia. Sokrates adalah makhluk fana. Sebentar. Kalau Sokrates ini saya ganti, misalnya Sokrates diganti Siva, maka kesimpulannya tetap Siva adalah makhluk fana. Ketika ini diganti, saya coret saja ya. Ini kurang gede kayaknya, saya gedein. Masih bisa. Bagaimana bila Sokrates saya hapus, saya ganti dengan siapa tadi namanya Mbak? Siva. S-I-S-Y-I-F-A. Siva. Siva adalah manusia, maka kesimpulannya pasti Sokrates hilang. Kesimpulannya apa? Siva adalah manusia. Masalahnya ini kan hal yang gampang. Nggak mau hapus? Oh, salah ya? Oh, clean ya. Sorry. Masalahnya kalau yang saya ganti itu di sini. Ini tetap Siva deh. Siva ya. Ini tadi Siva juga. Kalau yang saya ganti di sini, apa kesimpulannya? Gimana? Apa kesimpulannya? Siva makhluk fana? Bukan. Kucing itu makhluk fana nggak? Hah? Kucing makhluk fana nggak? Tahu artinya makhluk fana? Berarti akan mati. Kucing makhluk fana bukan? Berarti Siva adalah makhluk fana, betul? Betul?
Saya ulangi ya, coba deh. Oh, ini bikin pusing ya. Gini deh. Yang saya ganti Socrates, yang tetap Socrates tapi ininya diganti. Kucing. Apakah kesimpulan ini benar? Hmm? Hmm? Oke, saya bandingkan. Satu lagi, Socrates adalah apa? Apa saja? Masalahnya semua selain Tuhan kan makhluk panah. Saudara ganti apapun itu pasti benar. Secara akal kita. Tapi secara logika ini benar nggak? Tidak. Nah, ini yang repot adalah ketika sesuatu menurut logika ini salah, tapi secara fakta dia benar. Aduh Pak, mulai pusing. Ya, tugas saya membuat saudara pusing di sini. Oke, kalau saya rubah premis priornya, semua manusia berkaki dua, ya, berkaki dua. Socrates apa contohnya? Nah, yang benar dulu. Semua manusia berkaki. Socrates berkaki dua, kakinya dua. Maka Socrates adalah manusia. Pertanyaan saya, kan yang tadi Socrates adalah manusia, kalimat yang di sini, anggaplah kalimat A. Yang sedangkan ini kalimat, kalimat B, itu salah. Ya, kalimat B. Tadi Socrates adalah manusia karena A, B, A. Socrates itu adalah C, yang di sini adalah A. Benar nggak? Pusing Pak? Iya. Ya, saya hilangkan semua lah. Saya ulangi, semua manusia adalah makhluk panah. Oke? Kalimatnya kan duluan ini nih. Saya kasih kalimat A. Kan dipecah nih. Katanya kan dipisahkan ya. Nih, kalau saya bisa belah A dan B. Socrates, ini kan berarti bukan disebut di atas, berarti saya sebut C. Adalah manusia. Manusia sudah disebut di atas. A. Berarti Socrates C adalah nah, ya. Ternyata tidak semua nalarnya nyambung ya. B. Kalau saya rubah sedikit, ya paham ya? Yang di sini adalah B. Oke, semua manusia berkaki dua. Sini A. Sini B. Socrates kakinya dua. Jadi ini kan C nih. C adalah A. Ini betul nggak? Ini betul nggak? Padahal yang tadi C adalah, boleh nggak dirubah jadi C jadi A? Dalam hal-hal tertentu boleh, ya, dalam hal-hal tertentu. Tapi jadi masalah kalau nanti misalnya semua kaki berkaki dua. Ayam ya berkaki dua. Berarti ayam adalah, nah ini A, ini B, ini C. Kalau ini kan sama, berarti
C, C, mana tadi? C, berarti? Bentar, C adalah ayam, berarti ayam adalah dihapus sudah. Saya ulangi ya. Semua manusia berkaki dua, ayam berkaki dua. Berarti ayam adalah kalau itu berarti saudara memaksakan. Kenapa? Berarti ayam berkaki dua sudah ada kalimatnya. Nggak ada kesimpulan apa-apa. Kesimpulan berarti saudara hanya ngomongin premis minor, padahal kan kita hubungkan antara premis minor dengan premis mayor. Berkaki duanya sama dengan yang di atas. Berarti ayam sama adalah kalau jawabannya ayam berkaki dua, berarti hanya premis minor, ya kan? Ayam berkaki dua. Lah kalau dihubungkan sama premis mayor, ayam adalah logikanya benar? Hasilnya benar? Hasilnya salah, mah ayamnya beda, bukan manusia. Saya ulang lagi ya, saya ulang nih. Dengarkan baik-baik. Semua manusia berkaki dua. Ini udah ngomongin panduk panah, udah nggak ada. Semua manusia berkaki dua. Ayam berkaki dua. Kesimpulannya berarti apa? Kalau hanya menurut logika premis mayor dan minor, ayam manusia. Ayam adalah manusia. Apakah begitu? Nah, inilah yang namanya saudara otaknya beda sama robot. Kalau robot, dia kan mikir jawabannya begitu. Jadi AI ini itu dibangun dengan sistem silogisme begini. Tapi kan saudara tahu kalau ayam itu bukan manusia. Apa yang salah di sini? Iya, manusia itu berkaki dua. Sokrates berkaki dua. Sokrates ada manusia. Iya, betul. Tapi ternyata tidak semua yang berkaki dua itu adalah manusia. Ini berarti premis mayornya bermasalah. Oke? Premis mayornya bermasalah. Nah, saudara sering menemukan orang salah berpikir itu kenapa? Ketika dia salah menentukan premis mayornya. Salah saudara menentukan premis mayornya, kacau hidup saudara. Kenapa? Semua dikaitkan dengan premis mayor, oh berarti begitu. Koruptor itu jahat nggak? Koruptor itu jahat apa enggak? Ada seorang bernama Joko adalah koruptor. Maka kesimpulannya Joko itu jahat. Ternyata Joko ini saya ceritakan. Joko itu ternyata adalah ketua takmir masjid. Ini saya reka nama orangnya, tapi kejadiannya nyata. Dia itu ketua takmir masjid. Dia tanda tangan hibah. Oleh siapa yang memberi hibah? Pemda. Siapa yang minta tanda tangan? Kontraktornya. Kontraktor bilang, tanda tangan dulu aja Pak, beres nanti belakangan. Ternyata masjid yang dia sebagai penerima manfaat dari hibah itu tanda tangan, oke. Tapi ternyata setahun berjalan tidak selesai masjidnya. Datanglah kepolisian, kejaksaan, gitu ya. Ditemukan bahwa ternyata kontraktornya itu ngemplang uangnya, korupsi. Masalahnya yang tanggung jawab siapa? Kontraktor, tanggung jawab dong. Sama Joko. Kenapa? Joko sudah menandatangani yang mengatakan ternyata di berkas itu semua sudah dibangun, intinya begitu. Joko masuk penjara nggak?
Masuk? Masuk. Joko jahat nggak? Hah? Jahat nggak Joko? Joko korban apa pelaku di situ? Kalau koruptor pelaku bukan? Gimana? Dia pelaku apa korban? Ya, tugas saya membuat saudara pusing saja. Biar ini menarik kan kalau ngomongin begini doang, kalau saudara gitu doang Pak. Iya, ketika dibawakan perkaranya jadi pusingnya kan. Oke, kita lanjut sejenak ya. Jadi ternyata belajar begini gampang kalau dibantu begini. Saudara tanya lagi, itu kalau saya rubah misalnya, saudara rubah, misalnya saya buka new chat ya. Tadi salah deh. Oke, new chat aja deh. F11. Apa tadi? Premis minor, premis mayor. Premis mayornya apa? Siapa tadi? Setiap manusia berkaki dua. Kita tes apakah AI-nya salah jawab berkaki dua. Premis salah, sorry. Ulang. Sorry. Premis minor, apa premis minornya? Ayam kaki dua. Kesimpulan, kita tes saja. Iseng-iseng ya. Apakah dia pintar? Apakah dia? Nah, ternyata dia tidak. Kesimpulan yang salah adalah ayam manusia. Tapi dia kasih jelasan. Meskipun ayam manusia berkaki dua, hal ini tidak berarti ayam adalah manusia. Oh, ngepris. Oh gitu. Oh, yang di situ belum di close. Ya, sorry. Di sini udah di close sebenarnya. Oh, ininya harus di close juga. Oke. Saya tentuin dia. Setiap manusia berkaki dua, ayam berkaki dua. Tapi dia tahu nih kesimpulan yang salah, ayam adalah manusia. Penjelasan kenapa salah? Jika ayam manusia berkaki dua, hanya tidak berarti ayam adalah manusia. Struktur ini tidak valid. Nah, ini ternyata ada kesalahan logika bernama nih, dijelasin namanya kesalahan formal. Nanti mau tahu apa itu dan sebagainya ya, saudara cari lagi. Bahwa ternyata ya. Oke, nanti saya ada soal. Nah, saudara akan jawab tuh ada jawabannya. Kan enak, AI kan bisa bikin soal kan? Nah, cuma masalahnya, saudara kan tinggal nyari jawaban. Wah, googling juga pak jawabannya, kan gitu. Nah, ini yang bikin masalah adalah ketika saudara hanya mempergunakan itu untuk cari jawaban. Boleh cari jawaban, boleh. Tapi asal itu bikin saudara pinter. Oke, saya bantu. Lanjutkan. Yang kedua namanya adalah modus ponens. Adalah bentuk argumen, dia bagian dari silogisme deduktif. Dia bedanya adalah jika P maka Q. P benar maka Q benar. Jika hari ini hujan maka tanah akan basah. Hari ini hujan, jadi tanah akan basah. Oke. Sebaliknya ada namanya modus tollens. Modus tollens adalah jika P benar maka Q. Q tidak benar maka P tidak benar. Contoh apa? Jika hari hujan maka tanah akan basah. Tanah tidak basah, maka kesimpulan kebalikannya. Berarti hari ini tidak hujan. Kita bandingkan sama sebelumnya. Jika hari ini hujan, maka tanah akan basah. Hari ini hujan, maka tanah akan basah. Semua jawabannya adalah jawaban positif. Jawaban negatif itu bukan jelek, bukan ya. Maksudnya jawaban negatif, ada premis yang negatif itu adalah ketika ada sesuatu yang menggunakan kata tidak atau ya pokoknya negasi semacamnya itu.
Ya, modus ponen maka bicara semuanya hal yang positif. Nah, sebaliknya modus tolen dia bicara hal yang negasi. Jika hari ini hujan dan negasinya ada di Q dan kesimpulan. Kesimpulannya dari negatif. Kenapa? Karena Q-nya adalah negatif. Jika hari hujan maka tanah akan basah. Tanah tidak basah maka kesimpulannya tidak hujan. Nah, kita teori gampang-gampang aja ya. Nanti ke soal yang mudah-mudahan gampang juga. Ini beda antara modus ponen dan modus tolen. Tuh. Jika P maka Q, P benar. Jadi Q benar. Ya. P-nya benar maka Q-nya benar. Jika P maka Q sama, rumusnya sama. Jika P maka Q depannya. Nah, masalahnya di sini Q-nya tidak benar, maka P-nya jadi tidak benar. Maksudnya negatif, bukan berarti ini bukan baik, salah gitu bukannya. Ya. Di sini menegaskan di modus ponen, modus tolen itu intinya menegasikan. Contoh, jika besok libur saya akan tidur lama. Hari ini saudara nggak libur tapi tetap tidur lama. Kesimpulan dari mana itu? Nah itu banyak orang menyimpulkan dari alur pikir yang tidak nyambung. Dia menyusun kalimatnya nggak nyambung. Ya nggak apa-apa kalau buat main-main. Tapi kalau buat nyusun argumen, nah, saudara akan ditolak. Jika besok libur saya akan tidur lama. Saya tidur lama, maka kesimpulannya besok tidak libur. Oke, ada soal yang gampang-gampang aja. Kevin Okta Zakin maju ke depan. Mana? Ya cepat, lari, puasa-puasa lari, ayo. Oke, ada 5 soal untuk saudara. Silakan, yang gampang-gampang aja. Kelihatan nggak di depan tuh? Ada itunya nih soalnya. Oke, saudara pegang mic-nya ya. Pegang mic-nya. Hah? Enggak lah, ini loh soal nih. Ya, tadi nggak nanya sih, berarti kan dianggap bisa kan? Tuh mic-nya pegang mas. Gampang, ini masih yang gampang. Oke, coba bacakan soalnya. Premis mayor, semua burung memiliki sayap. Premis minor, burung penguin adalah burung. Simpulannya apa? Oke, bisa jadi jawabannya benar, tapi saya ingin juga tanya alasannya. Ya, ternyata dalam proses benalar itu tidak butuh hanya jawaban benar, tapi alurnya benar. A, B, C, D. Soal gampang kan ini? Gampang. Iya kan, kalian bukan kalian yang jawab, bilang aja gampang. Ya Pak, langsung. Jawaban A, penguin memiliki sayap. Oke, lihat jawabannya. Oke, tuh. Oke, dua. Langsung jawab aja. Semua mamalia menyusui anaknya, paus adalah mamalia. Kesimpulannya adalah A, B, C, D. Apa? A, paus menyusui anaknya. Nah, saya tanya dulu, apakah betul tuh? Ya. Nah, saya mau tanya dulu. Coba perhatikan. Apakah betul premisnya bahwa semua mamalia itu menyusui anaknya? Aduh Pak, kami kan orang hukum Pak, ngapain ngomongin mamalia Pak? Oke, dianggap soal ini dianggap aja. Tapi saya memastikan gitu ya,
saudara ketika dapat premis mayor itu nanti dalam kehidupan itu pastikan premis mayornya benar dulu. Kalau mau pakai undang-undang pastikan undang-undangnya berlaku apa enggak. Kalau mau pakai sesuatu pastikan dulu bahwa premis mayornya benar. Jawabannya tadi apa, Mas? Jawab apa? Betul. Oke, Mas, nomor 3. Ada 5 doang soalnya. Tidak ada reptil yang memiliki bulu. Ular adalah reptil. B, Pak. B. Ular tidak memiliki buku. Oke, lancar. Nomor 4. A. Semua siswa yang rajin akan lulus ujian. Andi adalah siswa yang rajin. Jawabannya apa? A. Sekali lagi, jawaban ini ternyata secara logika betul. Ya. Tapi secara tadi, apakah semua siswa yang rajin itu akan lulus ujian? Tidak. Premisnya bermasalah. Udah rajin dapat D juga tetap. Ya. Nah, ini menyusun premisnya yang bermasalah. Tapi ya secara logika jawabannya itu kejawaban soal ini. Tapi hati-hati, ini berarti menunjukkan ada premis-premis yang bermasalah. Lanjut terakhir, soal terakhir. Itu udah jawabannya. Apa yang Mas? Dia gak lihat tadi. Dia masih mikir dia. Bumi menghormati hati. Oke, jawabannya apa? Oke, 7 orang lain, Mas. 7 satu orang. Nggak ada yang mau, Mas, kalau tanya. Tunjuk aja, Mas. Bebas. Nah, itu dah yang ditunjuk, langsung maju. Yuk, silakan. Wajib. Marahnya belakangan, ini bulan puasa, pasti dimaafkan, enggak apa-apa. Oke, perhatikan. Sekarang tadi soal bicara tentang silogisme. Sekarang kita bicara tentang modus ponens. Soal yang pertama-tama ini gampang. Nanti bawahnya soalnya lebih susah. Oke, soalnya ada 3, silakan jawab. Dah, sip. Jika hari hujan, maka jalanan akan basah. Hari ini hujan, maka kesimpulannya A. Oke, apa beda A dan D itu? Oke. Kalau di dunia nyata jawabannya yang benar apa? Apakah pasti kalau hari hujan jalanan itu akan basah? Pasti? Pasti? Kalau dia jalanan di bawah terowongan, jalanan bukan? Saya tanya kenyataan ya. Kalau kenyataan tuh apakah pasti ketika hari hujan jalanan akan basah? Kalau dia gerimis, hujan-hujan panas begini, hujannya ya. Tapi menurut logika ini ya jawaban. Menurut modus ponen ini jawabannya Tapi apa kalau dunia nyata apakah begitu? Oke, sekali lagi ya, kita temukan agak bermasalah dalam menyusun premis mayor. Nah, saudara nanti dalam dunia nyata banyak begitu. Ketika saudara menentukan awal itu harus benar-benar presisi. Kenapa? Kalau itu gagal, nah saudara akan berikutnya akan gagal. Soal nomor 2, A, B, C, D, jawabannya apa? Dibaca soalnya, Mak. Jika seorang belajar dengan giat, maka ia akan lulus ujian. Premis kedua, Rina belajar dengan giat. Rina akan lulus ujian. Ya, A. Sekali lagi, dalam dunia nyata
Apakah semua yang rajin belajar itu lulus ujian? Enggak juga. Ya, tidak apa-apa. Ini apa gambaran aja. Tapi kalau ditanya soal begini ya jawabannya ya kita terima bahwa premis satunya pasti benar. Kalau dalam soal, bertiga. Jika lampu merah menyala, mobil harus berhenti. Lampu merah menyala, prakteknya di Juanda sana itu. Hah? Harus berhenti. Gimana? Pada prakteknya apakah tetap harus begini? Enggak. Kalau ngerem tuh biasanya Enggak, harus berhenti. Kan berhenti tuh. Berdiri berhenti kan? Nah, saya tanya nih, jika lampu merah menyala, kalau yang tadi kan, semua yang rajin ujian pasti lulus. Si siapa rajin ujian, maka dia kalau premisnya itu pasti lulus kalau di sini. Tapi kalau di dunia nyata belum tentu. Nah, saya tanya yang ini, jika lampu merah menyala, maka mobil harus berhenti. Lampu merah menyala, mobil harus berhenti atau mobil mungkin berhenti? Kalau di dunia nyata, di jawaban kalau di sini kan A. Kalau di dunia nyata jawabannya apa? Ini. Mungkin berhenti. Jawabannya salah, tetap A. Kenapa? Yang ini bukan bicara satu kepastian, tapi aturan. Kalau aturan mau apa saja di dunia nyata, aturannya tetap harus berhenti. Pak, kok nanti ada Pak ambulans tuh nggak harus berhenti. Nah, itu nanti akan kita temukan dalam logika hukum. Ternyata logika hukum nanti akan ada hal-hal yang menyimpangi sesuatu yang kayak gini. Kalau aturan, sebenarnya kalau aturan kan lampu merah menyala maka harus. Sini bukan pasti tadi ya, tapi dia harus. Harus itu berarti ketentuannya berhenti. Mau praktek dunia nyata gimana pun, dia jawabannya tetap harus berhenti. Tapi nanti ada pengecualian hukum. Nah, dalam hukum tuh kayak gitu. Saudara bicara dulu ketentuan umumnya, nanti kalau ada pengecualian, nah itu yang saudara harus bisa jabarkan. Oke. Tunjuk satu orang, Mbak. Yang nggak bisa jawab kira-kira. Narendra. Oke. Cepat, waktunya mau habis. Nih, tadi ya saya nyarinya gini ya. Coba diperhatikan baik-baik. Ini saya kasih soal nih kan. Nih soal ya. Saya jawab. Saya kasih clue buat soal yang lebih susah. Muncul di bawahnya kan, tingkat lanjut. Lebih lanjut lagi. Si bawahnya saya minta lagi. Lebih susah lagi. Nah, Mas, saudara kena yang sini, Mas. Nih ya, saya kasih contoh soal dulu ya. Kenapa di sini ada penjelasannya? Oke. Semua yang berkilau bukanlah emas. Beberapa perhiasan berkilau. Jawabannya apa? Beberapa perhiasan bukan. Tapi masih gampang juga ini. Jadi ya. Ya, oke. A, B, C, D. Mas siapa, Mas? Siapa? Narendra. Ya, jawabannya apa, Mas? Mic-nya dipakai. Jawabannya A, B, C, D. Apa jawabannya? Emasnya ini, jangan sabar. Audiens tenang dulu, audiens tenang. Alasannya kenapa? Ya jawab. Nah sekarang kenapa jawabannya itu? Penjelasan itu suatu hal yang ternyata tidak mudah. Saudara bisa jadi tahu jawabannya, tapi menjelaskannya bingung kan? Bingung. Oke, karena waktunya habis, saya misalnya contoh nih, cara menjelaskan dia. Karena naga adalah makhluk mitos dan tidak ada makhluk mitos nih, premisnya kan tidak ada makhluk mitos dapat dibuktikan senyamita. Maka kesimpulannya naga tidak dapat dibuktikan. Sesimpel itu, tapi saudara bingung kan menjelaskannya. Oke.
Karena waktu habis, oke, kita akan ke depan. Minggu depan saya minta saudara baca OPL tuh pertemuan 1, 2, dan 3. Saya akan cek apakah saudara sudah baca di kelas. Ya, silakan, ada pertanyaan. Nanti ya, nanti. Yang belum join OPL nanti ketemu saya dulu. Ya. Ya, jadi saudara wajib lihat OPL pertemuan 1, 2, dan 3. Ada tulisannya di situ. Pertemuan 1, dan 2 itu jadi 1, dan pertemuan 3. Oke? Saya nanti minggu depan akan banyak bertanya tentang apa yang saudara bisa pahami dari OPL tersebut. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.